Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Bapak Ibu salihin salihat, para pecinta ilmu, para pecinta Al-Quran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini di waktu duha, waktu yang Allah pergunakan, salah satunya merupakan waktu yang Allah gunakan untuk bersumpah. Mudah-mudahan waktu duha yang menjadi waktu produktif ini Allah catat kita termasuk orang-orang yang dirahmati Allah selalu di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Kajian kita pagi ini sesungguhnya adalah termasuk silsilah dari kajian akidah, yaitu tentang future proofing. Future proofing itu adalah ketahanan masa depan. Ibaratnya kalau Bapak dan Ibu ingin membeli sebuah produk, tentu harapannya produk itu adalah produk yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Ya, semakin lama produk itu bertahan, maka dia akan semakin laku. Sekalipun bagi orang-orang tertentu itu tidak bagus karena cepat bosan. Contohnya adalah handphone ya. Kalau handphone tahannya lama, berarti itu handphone bagus. Tetapi biasanya orang dia yang tidak tahan karena dia ingin mencoba ganti handphone. Kalau ibu bapak masih ingat dulu kita punya handphone sejuta umat zaman dulu ya, saya nggak sebut merek lah ya. Nah itu pasti ketahanannya cukup lama. Saya punya handphone itu, merek itu dalam jangka yang sangat panjang. Itu dikaji dengan sangat luar biasa. Demikian juga kalau kita punya perencanaan kita itu jangkauannya panjang, maka itu yang disebut dengan ketahanan masa depan. Nah yang saya maksud di sini dalam dunia manajemen, seseorang dibiasakan untuk merencanakan 5 tahun, 10 tahun, bahkan lebih dari itu. Itu yang disebut dengan ketahanan. Ibu punya anak, bapak punya anak, kemudian anaknya itu diajak berpikir, nanti kalau saya berusia 10 tahun, berusia 20 tahun, itu memiliki sudut pandang yang sangat luar biasa. Tapi ternyata ketahanan masa depan yang diajarkan agama kita itu adalah ketahanan masa depan yang tidak ada batasnya. Dan ini kenapa? Karena manusia itu hidup sekali diciptakan Allah, dia tidak akan punah. Jadi manusia itu diciptakan Allah untuk kekal. Bapak dan Ibu begitu terlahir, bahkan sebelum terlahir, dia akan kekal selama-lamanya. Dan inilah yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Saya ambil di situ cuma 2 contoh saja. Ada banyak contoh, tapi di sini kami mengambil 2 contoh, yaitu surat At-Taubah 18 dan surat Al-Ahzab 21. Di surat At-Taubah ayat 18 itu bunyinya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang sanggup memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Karena memakmurkan masjid itu targetnya bukan kemakmuran material saja, tapi kemakmuran spiritual. Jadi suksesnya seorang pengurus atau DKM masjid adalah ketika pengunjung masjid begitu masuk masjid dia mendapatkan kemakmuran spiritualnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu masuk masjid ini damai, tentram gitu ya, itu DKM-nya sukses. Jadi kalau masuk sebuah masjid, DKM-nya sukses untuk menghadirkan kemakmuran spiritual, maka dia harus lebih dahulu beriman kepada Allah dan hari akhir. Motivasi yang lainnya itu di belakang itu. Tapi kalau dia mengurus masjid karena politik, mengurus masjid karena popularitas, apalagi karena material, keuntungan material, maka dia tidak akan mendapatkan kemakmuran spiritual, dan demikian juga jamaah yang datang ke masjid akan jauh dari itu. Ini bahasan tentang itu sendiri, temanya sendiri.
Yang kedua, ayat yang terkenal sekali, Al-Ahzab 21 itu bunyinya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Biasanya berhenti di situ aja. Ya, biasanya ayat itu dipenggal sampai di situ. Padahal ada terusannya. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Jadi Rasul itu bisa menjadi teladan bagi siapa? Bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hari ini kalau kemudian kita kehilangan Rasul sebagai contoh, berarti iman kepada Allah dan hari akhirnya berkurang. Future proofing kita berkurang. Gitu. Nah, saya ambil hadis Nabi juga. Ada hadis Nabi ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia apa? Berkata baik, kalau enggak bisa diam. Luar biasa. Iman kepada hari akhir itu bentuk ketahanan masa depan. Semakin orang ingat hari akhir, rasa-rasanya akan sulit jadi orang jahat. Jadi kejahatan, keburukan di dunia ini karena ketahanan masa depannya berkurang. Gitu. Jadi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ya, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Ada hadisnya kan? Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Kenapa Allah dan hari akhir? Karena hari akhir itu penting, ketahanan tentang bahwa manusia dia tidak akan punah, gak bisa punah. Karena itulah kenapa bunuh diri itu dosa. Karena dia tidak menghilangkan masalah, dia menimbulkan masalah. Menyelesaikan masalah dengan masalah itu. Bunuh diri itu. Ya, karena dia hanya pindah alam yang di situ mendapatkan trouble. Makanya ada hadis Nabi, orang yang cerdas itu siapa? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Terjemahan dana nafsahu itu macam-macam. Bisa menahan dirinya. Dana nafsahu itu begini. Kalau diuji tes anak-anak TK, kita bilang begini. Anak-anak kalau mau permen sekarang dikasih 2 biji permen. Tapi kalau mau permennya minggu depan dikasih 2 bungkus besar permen. Itu anak-anak umumnya milih yang sekarang 2 biji atau minggu depan 2 bungkus? Yang sekarang atau minggu depan? Sekarang. Yang milih minggu depan itu orang cerdas. Cuma nanti tes saja, anak bapak dites saja. Gitu. Mau sekarang atau minggu depan? Sekarang 2 biji, minggu depan 2 bungkus. Nah, anak-anak yang bisa menahan diri untuk mendapatkan 2 bungkus di minggu depan, itu ketahanan masa depannya bagus. Motivasinya bagus. Sama kita, ibu dan bapak sekarang mau dikasih istana hari ini atau istana di surga? Yang benar ibu. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, itu kurang kuat di dalam otak kita. Makanya kita hari ini lebih suka membangun istana di dunia, tapi melupakan wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Itulah kenapa kecerdasan kita harus dipupuk terus. Karena kita ini tidak cerdas, tapi kebalikannya cerdas dalam hadis ini apa? Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang lemah itu orang yang ngimpi aja, pengen gitu tapi enggak melakukan. Saya pengen punya badan ramping gitu. Tapi enggak mau olahraga, pengennya rebahan aja. Ya mustahil. Saya pengen jadi orang punya wawasan yang luas tapi suruh baca males gitu. Kira-kira begitu. Jadi kecerdasan masa depan itu adalah bagaimana kita sampai di level 6 dari marhalah hidup kita saat kita ada di level 3. Ini adalah timeline atau perjalanan manusia sejak dia ada di alam arwah. Manusia itu sudah ada di alam arwah. Dia belum diciptakan. Alam arwah itu ada. Dia dibaiat oleh Allah, bersaksi bahwa aku Tuhanmu, alastu birabbikum qalu bala. Itu sudah dibaiat kita di situ. Lalu kemudian ada nutfah
ya, sel telur yang dibuahi oleh sperma ayah kita, sel telur ibu kita dibuahi sperma ayah kita ada di alam rahim. Alam rahim itu luar biasa. Itu mungkin sebagian kita pernah berpikir, nanti kalau di surga, kenapa di surga itu nggak ada toilet ya? Kita kan makan banyak banget nggak ada toilet. Itu sudah pernah dilakukan. Saat kita di rahim, anak-anak itu kan makan ya, minum, tapi dia tidak perlu ke toilet, dia ngikut ibunya aja. Ya. Itu sistemnya aja kayak gitu. Kehidupan di alam rahim itu kehidupan yang sangat luar biasa. Kita di dalam Al-Quran itu disebut rahim ibu itu disebut qararim makin, tempat terkuat di dunia ini. Makanya kalau ada istilah sering disebut rahimnya lemah, itu sebutan yang tidak tepat. Tidak ada tempat terkuat di dunia ini kecuali rahim. Dia fleksibel dan terlindungi dengan segala macam kondisi. Kalau disebut rahim lemah itu sebenarnya ada kelainan personal, ya, karena umumnya orang tidak seperti itu. Nah, kita saat ini ada di level 3 di alam dunia. Nah, kita fokusnya di sini nih sayang. Padahal kita hidup di sini itu cuman sebentar aja. Kalau istilah Al-Quran itu sa'atan minan nahar, hanya 1 jam di siang hari. Kalau hidup manusia itu dalam surat As-Sajdah disebut ka'alfi sanatin mimma ta'udun, 1000 tahun seperti yang kita hitung, maka 1 jam itu sama dengan berapa tahun? Bapak dan Ibu, kalau Allah nyebut 1 hari sama dengan 1000 tahun, kemudian Allah nyebut 1 jam sama dengan berapa tahun? Pagi-pagi Ustaz, jangan diajak ngitung Ustaz. Ya tinggal 1000 dibagi 24 Bapak. 1000 dibagi 24 berapa? 40-an ya. Usia rata-rata manusia menikmati hidup di dunia umatnya Nabi Muhammad itu 40-an tahun Pak. Wah, saya udah 60 tahun begini. Menikmati hidup itu dia betul-betul menikmati. Anak-anak muda keinginannya banyak, tapi sumber dayanya terbatas. Begitu sudah dapat segala-galanya, ya, asam urat, kolesterol, gula darah dan seterusnya. Ya, dia sudah punya segala-galanya, tapi ujung-ujungnya minumnya air putih, makannya juga beras merah gitu ya. Jadi kehidupan di dunia yang betul-betul nikmat itu tidak kurang dari, ya kurang lebih lah, ada yang lebih tapi rata-rata orang ya sekitar 40-an tahun. Gitu. Jarang gitu. Nah, setelah itu orang akan pindah ke alam barzah. Alam barzah itu disebut di dalam Al-Qur'an, kata barzah itu 3 kali, tapi yang terkait dengan kehidupan alam setelah kematian itu cuma sekali, surat Al-Mu'minun ayat 100. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu saja. Dan itu kata-kata waraq diartikan depan, karena manusia salah dalam mempersepsikan alam barzah. Dia harusnya ada di depannya, tapi dia dibelakangi, menjadikan tidak penting. Lalu ada alam fana, kehancuran di dunia itu, dan manusia akan masuk kepada alam akhirat. Nah, umumnya hari kiamat itu di persepsi kita itu rata-rata digambarkan sebagai hari hancurnya dunia. Kalau hari hancurnya dunia ini yang menjadi penting bagi kita, selesai, karena habis hancur dunia mah enak. Tapi yang menjadi trouble, menjadi masalah adalah ketika manusia dibangkitkan. Jadi sesungguhnya yang paling berat itu ketika manusia dibangkitkan. Hari paling berat itu bukan hancurnya dunia, bukan matinya kita, tapi kita dihidupkan lagi, itu adalah hari yang berat. Coba kita lihat nama-nama hari kiamat dalam Al-Quran. Lebih ya, ini saya ambil sebagian saja. Nama-nama hari kiamat di dalam Al-Quran itu 20, bahkan mungkin bisa mencapai 30 kalau kita teliti lebih detail ya, termasuk yang implisit ya. Ada Yaumul Qiyamah, itu hari yang merepresentasikan semua nama. Yaumul Qiyamah itu disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan semua manusia. Disebut juga Yaumul Hasyr, dikumpulkannya manusia. Yaumut Talaq, diperjumpakannya semua manusia, jasad dan fisik dan ruh ya. Yaumul Jama',
Yaumuddin, yaumul jaza, yaumul fasl. Ini nama-nama nomor 1 sampai nomor 6 dan seterusnya itu umumnya berbicara tentang kehidupan setelah nanti manusia mati. Kalau berbicara tentang at-tammatul kubra, malapetaka yang besar, itu di persepsi orang hancurnya dunia, itu hanya permulaan. Sesungguhnya malapetaka paling besar adalah ketika manusia dibangkitkan. Nanti kita akan gambarkan bagaimana manusia dibangkitkan. Kalau udah manusia mati, masuk alam barzah. Temanya sendiri nanti alam barzah ini. Saya nggak menyatukan dengan ini. Kita bicara hari akhir saja hari ini. Tiupan sangkakala pertama bunyi itu alam semesta hancur. Lalu disebut dengan yaumul fana. Al fana itu tidak ada yang hidup kecuali Allah. Itu 40 tahun lamanya dalam hadis Abu Hurairah. Lalu kemudian sangkakala kedua dibunyikan. Disitulah yang disebut yaumul qiyamah. Disitulah yang disebut hari yang menjadi malapetaka. Ketika kita dibangkitkan, usia kita rata-rata, jadi nggak ada lagi sebutan kakek, nenek, anak, cucu. Itu panggilan biologis di dunia. Makanya mohon maaf Bapak dan Ibu, tidak ada orang yang memakai casingnya 2 kali. Orang itu hanya memakai casing sekali. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau balik pakai casing waktu kelas 3 SMA, udah selesai itu, casingnya udah hilang, nggak ada. Jadi bapak dan ibu punya duit berapapun, pergi ke Korea atau kemanapun untuk surgery, membuat operasi plastik, itu tampilan luarnya doang. Organ-organ semuanya itu sudah Allah sesuaikan. Dan nanti ketika dibangkitkan, manusia juga memakai organ yang lain. Karena organnya udah hancur kan. Esensi hidup kita itu ruh kita. Ketika dibangkitkan itu dengan jasad yang baru. Nah, saya tanya Bapak dan Ibu, apa yang terjadi ketika kita dibangkitkan? Nggak pakai pakaian, nggak pakai alas kaki, nggak punya handphone. Ini manusia modern berasa loh. Bangun tidur handphonenya nggak ada, itu pusing itu. Nggak ada alat komunikasi, tidak kenal dan tidak dikenal siapa-siapa. Bayangkan, Bapak dan Ibu, kalau pergi ke suatu tempat, di situ tidak ada yang kenal, di situ tidak ada yang mengenal kita. Itu tidak nyaman hidup kita. Padahal itu orang ramai sekali dan kita hanya menunggu apa yang dikatakan oleh malaikat protokoler. Dalam surat Qaf Allah menyebutkan waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqun wa syahid. Orang begitu bangkit dia nggak boleh kemana-mana, nunggu sa'iqun. Sa'iqun itu malaikat protokoler, kamu kesana nunggunya. Syahid malaikat catatan amal ngasih kita. Itu juga nanti memberikan isyarat. Kalau dikasihnya baik-baik dari depan atau dari kanan berarti orang baik nih. Kalau dikasihnya dari kiri atau dari belakang berarti berat. Ya. Dan mohon maaf, selama ini apa yang kita bayangkan dengan hari kiamat? Kita itu tidak dibangkitkan di planet lain. Kita akan dibangkitkan dikenal dengan padang mahsyar. Padang mahsyar itu di mana? Di bumi. Surat Ibrahim ayat 48 Allah mengatakan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Hari ketika manusia dibangkitkan itu di bumi, bukan di tempat lain. Hanya saja bumi tempat kita nanti muncul itu adalah di pelataran Baitul Maqdis. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Aftina, Maimunah seorang budak ya, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis, berikan kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Lalu Rasulullah mengatakan, Baitul Maqdis itu apa? Ardul mahsyar wa ardul mansyar. Bumi nanti manusia menjadi tempat bangkitnya yaitu di pelataran Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa sekarang. Ngebayang nggak? Sekarang itu jumlah manusia itu 7 miliar lebih. Itu sekarang ya, yang saat ini. Kalau ada tempat ngumpul untuk 7 miliar itu kayaknya panitia belum pernah ada itu panitia. Haji aja itu momen yang besar aja berantakan kalau mau jujur ya. Kalau mau jujur ya, kecuali kita tidak jujur.
kepanitiaan haji itu berantakan. Padahal itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Kenapa? Ngurusi orang jutaan. Itu baru jutaan. Sekarang ngumpulin manusia dari sejak Nabi Adam sampai manusia yang hari ini belum lahir. Nah, itu saja kita udah ngebayang ngerinya. Saya pernah menjadi panitia petugas haji, ya. Saya tugas kebetulan di bandara. Kalau loadingnya udah dekat, itu kloter yang turun makin banyak dan sudah memakai baju seragam yang sama, baju kain ihram. Kalau yang awal-awal masih pakai baju batik Bapak ya, masih pakai tanda, masih enak diciriin. Tapi kalau sudah pakai kain ihram, dia turun dari pesawat, masuk tempat kloter istirahatnya di bandara, habis itu mereka masuk toilet, keluar toilet, keder mereka. Begitu keluar toilet, saya mana nih? Gitu. Itu bukan terjadi sekali dua kali, saya berkali-kali. Berapa banyak jamaah haji salah masuk bus? Pernah dengar cerita itu enggak? Pasti. Dia begitu naik ke bus, begitu naik di atas, ini kok orang-orangnya enggak saya kenal. Pernah enggak kayak gitu? Pernah lihat, pernah dengar kan? Itu baru di dunia. Bayangan kita nanti di akhirat lebih dahsyat dari itu. Apalagi pada saat segitu kita ini bangkitkan dalam bahasa Al-Quran ya. Al-Quran itu membayangkan itu bahasanya bahasa fisik. Kalau barzah itu non fisik, alam ruh. Tapi kalau kubur itu bahasanya fisik. Allah membangkitkan manusia dari kubur, itu kita keluar betul. Kayak yang divisualisasikan zombie hari ini tuh loh, keluar gitu loh. Betul-betul keluar. Nah, begitu kita keluar itu, kemudian kita disuruh kumpul oleh panitia hari kiamat. Dan gini Bapak dan Ibu ya, kita ini sulit membayangkan karena kita nggak ngebayangin. Surat Al-Fajr 22-23 ini kalau kita bayangin serem loh. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Kita bayangkan bareng-bareng. Wa ja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Malaikat dibariskan oleh Allah. Atau kalau sulit kita bayangkan, malaikat itu dibariskan oleh pemimpinnya, malaikat Jibril. Dirapikan. Ya. Dan setelah diketahui ini malaikat penjaga surga, ini malaikat yang nanti dan seterusnya disebutkan di situ. Waji'a yauma idzin bi jahannam, lalu dibuat simulasi bagaimana daya rusaknya neraka jahanam. Serem itu. Dibuat simulasi dan dijelaskan dalam hadis At-Tirmidzi, seringan-ringannya siksa neraka jahanam itu kalau ada orang menginjak apinya, ubun-ubunnya mendidih. Nah, itu dibuat simulasi itu gimana orang enggak ngeri. Biasanya kan orang simulasi produk yang paling bagus untuk dijual ya. Ini orang lagi dikumpulkan begitu, dibuat simulasinya. Makanya nanti kita bayangkan, inilah perjalanan hidup kita nanti. Ketika dibangkitkan dari kubur, fisik dan ruhnya bangun. Lalu kemudian dua malaikat menyertainya, sa'iqun dan syahid. Sa'iq itu apa tadi? Malaikat protokolernya yang akan mengarahkannya kemana dia menunggu. Dan syahid, malaikat yang membawa catatan amal. Lalu dia dikumpulkan berklaster-klaster. Ini klasternya pencuri, ini klasternya yang ahlul Quran, ahlul ilmi. Ini klasternya para penipu. Mereka akan berkumpul sesuai dengan golongan-golongannya. Lalu dibagi catatan amalnya tadi itu, ya seperti yang saya sebutkan. Kalau dikasih dari tangan kanan itu agak tenang gitu. Tapi begitu dikasih dia nggak bisa tangan kanannya bergerak. Atau dikasih dari arah kiri atau dilempar dari belakang, itu pertanda musibah. Dan itu saya kira Bapak dan Ibu membaca ayat-ayat yang terkait dengan itu. Nah, bayangkan Bapak dan Ibu, kita nanti itu dibangkitkan dengan fisik Nabi Adam. Bapak dan Ibu tahu ya, fisik Nabi Adam itu setinggi apa? Setinggi 60 hasta. 60 hasta. Satu hasta itu segini. Ya kurang lebih hampir setengah meter lah. Ya kan? Ya ada yang mengatakan itu sebutannya itu hasta enggak sampai sini, itu cuman segini aja, jengkal. Jengkal itu bukan dhira'. Kalau dhira' sampai sini. Oke, kalau kita ambil rata-rata
60 hasta itu dibagi 2 atau kurang sedikit, itu sekitar kurang lebih 27 meter. Ngebayang nggak kalau orang itu sekarang 27 meter, 2,7 meter aja nggak kebayang kan? Ini 27 meter. Dan itu sama semua, sehingga tidak ada orang merasa lebih tinggi dari yang lain. Kalau hari ini Bapak dan Ibu pergi haji atau umroh, ada orang yang fisiknya lebih besar, kita merasa inferior, susah kita. Apalagi kalau gandengan sama orang, tahu-tahu gandengannya lepas, udah. Apalagi kesana baru pertama kali. Nah ini orang dibangkitkan setinggi Nabi Adam, lalu dia dimunculkan dari tanah di pelataran Baitul Maqdis, kan hadis Maimunah tadi. Dia tidak mengenal dan tidak dikenal siapapun, surat Abasa 3336, ya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Karena nanti orang ketemu anaknya, ketemu kakeknya, ketemu cicitnya, sama aja nggak kenal dia. Kita kan sekarang kalau kakek pasti lebih tua dari cucunya. Dan itu sudah pernah terjadi di dunia, cucu itu lebih tua daripada kakeknya. Ada yang pernah tahu cucu yang lebih tua dari kakeknya? Ya Ashabul Kahfi. Dia udah tidur 300 tahun ketemu cucunya udah aki-aki, dia masih laki-laki. Gitu. Dia masih ada L-nya dia. Cucunya udah aki-aki, dianya masih laki-laki gitu. Ya Ashabul Kahfi, sekalipun hidup cuman sebentar saja, tapi itu membuktikan bahwa nanti hari kiamat yang terjadi seperti itu. Orang dibangkitkan dalam kondisi yang sama. Ya. Dikumpulkan tadi surat Qaf ayat 21 ya. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Lalu dikumpulkan manusia berdasarkan amal dan kriteria perbuatannya tadi itu ya. Dan manusia menerima catatan amal disebut kitabum marqum. Marqum itu ada rokomnya. Kalau Bapak dan Ibu pergi ke Google Translate, rokom itu artinya digital. Kita hari ini dengan peradaban klimaks peradaban besi, teknologi yang sangat canggih ini, kitabum marqum itu berarti kitab kita nggak akan tertukar karena masing-masing ada barcode-nya. Nggak bisa kita ngarep mudah-mudahan catatan amal keliru lah, catatan amal nama saya kebetulan nama saya ini nama pasaran. Di kampus saya tempo hari itu ada 3 orang namanya Saiful Bahri. Gitu. Kalau lagi ada kegiatan tidak jarang kadang nama saya sudah ditandatanganin orang. Harusnya saya ngarep gitu dong, nanti mudah-mudahan catatan namanya keliru lah, saya keliru sama orang yang lebih bagus sama saya, kalau sama buruk malah nggak bisa. Masing-masing orang itu marqum, ada rokomnya. Coba baca itu surat Mutaffifin itu, kitabum marqum, nggak akan keliru. Bahkan dia nanti kalau udah selesai tutup buku, naroknya pun di khusus. Kitab abrar itu ada disebut dengan illiyin naroknya. Kalau yang fujar, yang orang-orang yang buruk, ditaruhnya di tempat yang disebut dengan sijjin. Itu luar biasa, tidak akan pernah tertukar. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya, tapi sebaliknya wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Ini coba Bapak dan Ibu bayangkan ya, peristiwa-peristiwa seperti ini menjadi biasa karena kita baca aja. Kalau kita bayangkan kita itu akan serem. Kita akan sampai pada masa seperti ini. Itu disebut dengan ketahanan masa depan tadi itu. Saya tanya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang ada di sini yakin suatu ketika akan meninggal dunia kan, akan mati kan? Tidak ada satupun orang yang yakin bahwa dia akan kekal. Yang diberi kekekalan waktu agak lama hidup di dunia ini cuman iblis ya. Pada saat ganggu Adam ya, kemudian dia dilaknat, dia cuma punya permintaan anzirni ila yaumi yub'atsun. Oke, kamu boleh hidup di dunia sampai nanti terjadinya sangkakala pertama dibunyikan. Selebihnya enggak ada, orang pasti mati. Maksudnya pindah alam sesuai dengan waktunya. Pertanyaannya, kalau ibu sekarang ditawarin malaikat maut masuk ke sini, ayo yang mau ikut saya sekarang, ada yang mau nggak? Pasti begitu rata-rata. Tapi rata-rata kita ini jarang berpikir bagaimana nanti saya mati. Atau bahkan berdoa pun kita jarang. Ya Allah, wafatkan aku
dalam keadaan sujud sholat subuh. Tapi dicek ini, wah sholat subuhnya kesiangan gimana? Artinya doa itu akan memotivasi. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan sholat tahajud. Malaikat juga ngecek. Belum pernah ada riwayat sholat tahajud nih. Masa saya harus bangunin kamu dulu baru cabut nyawanya? Maka doa itu adalah bagian dari motivasi. Itu yang disebut dengan future proofing tadi itu. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan berjihad fisabilillah, mencarikan nafkah yang halal untuk anak dan istriku. Gitu. Jadi dia nggak akan berani menyentuh yang syubhat apalagi yang haram. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan mencari ilmu, dalam keadaan mengajarkan ilmu, dalam keadaan menyantuni orang-orang du'afa. Itu akan memotivasi. Karena kalau kita tidak membayangkan kematian kita, itulah penyebab manusia lupa mati. Periode kelima setelah dia dikasih tadi itu catatan amal, ini disebut dengan yaumul hisab. Yaumul hisab itu hari perhitungan. Dan Allah menyebutnya sari'ul hisab. Gini, Bapak dan Ibu masuk supermarket. Yang dihitung kasir itu yang dibeli atau yang ada di supermarket? Itulah kehidupan dunia. Kalau kita belinya sedikit, cepat kita di kasirnya. Kalau belinya banyak, di kasirnya ngadat. Gitu. Apalagi bayarnya pakai debit atau kredit, kemudian lagi offline. Oh, nggak bisa itu. Tapi Allah jamin hisab di akhirat itu pasti sari'ul hisab, cepat, nggak ada istilah lama. Bahkan ada orang itu yang tidak pakai hisab. Di dunia juga ada. Kalau kita masuk ke suatu tempat, ada yang orang yang dia green line, istilahnya spesial VVIP, dia masuk imigrasi nggak pakai ngurus. Orang yang lain antri, ini VVIP langsung. Itu disebut dengan bighairi hisab, nggak dihitung-hitung. Begitu masuk langsung malaikat orang itu tuh langsung aja. Itu disebut masuk surga bighairi hisab. Ada orang yang cuma dihitung depannya aja. Dicek nih, mana nih sholatnya udah oke dah, yang lain gak usah dihitung. Begitu di depan ketahuan nih, oh ini hasilnya banyak nih, udah langsung. Ada orang yang dia dihisabnya berat, perlu dihadirkan saksi, itu disebut yaumun masyhud. Yaumun masyhud itu ada saksi meringankan, ada saksi memberatkan. Lalu kalau sudah jatuh vonis, itulah di situ. Jatuh vonis, kamu di neraka 10 hari. Oh, jangan dibilang 10 hari itu sebentar. Makanya orang Yahudi mengatakan ayyam ma'dudat. Ya, kita masuk neraka paling beberapa hari. Oh, mereka lupa. Kalau 1 hari itu tadi berapa hitungan Allah tadi? Inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Lah kalau divonis masuk neraka 3 hari sama dengan berapa lama? 3.000 tahun, sekarang aja kita baru 2023. Jadi betapa beratnya. Kalau orang udah divonis masuk neraka, jangan coba-coba. Kalau divonis neraka, apalagi vonisnya neraka adalah neraka yang selama-lamanya, itu berat. Oke, saya lanjut. Kalau udah divonis, tibalah saat penghantaran. Dihantarkan ini nanti ada di serial terakhirnya ya, saya penjelasannya. Ini bayangan kita bagaimana ditimbang amal kita. Surat Al-Qari'ah 69, Surat Al-Buruj itu hari persaksian. Kemudian tidak ada orang dizalimi karena bukti-buktinya udah lengkap. Catatan amal, ada saksi. Kalau masih tidak terima, maka mulutnya ditutup, yang berbicara adalah anggota badannya. Makanya saat sudah diputuskan, itu disebut inna yaumal fasli kana miqatuhum, atau inna yaumal fasli kana miqata, bisa juga inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Itu menjadi semuanya. Dan sampai pada perjalanan terakhir ini di dalam surat Az-Zumar memberikan bukti bahwa manusia itu tidak bisa sendiri. Dia akan masuk surga atau masuk neraka barengan. Makanya disebut Zumar. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara, 71 surat Az-Zumar. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kloter 1 masuk neraka berangkat, maka dia berangkatnya 1 kloter.
Pakai shuttle bus atau pakai apa itu nggak tahu saya. Jelas dia akan dimasukkan neraka bareng-bareng, ya, bersama-sama. Nah, ini perjalanannya disambut di pintu surga dan neraka. Lalu dia kalau di surga otomatis langsung jadi permanen residen, jadi penduduk tetap selama-lamanya. Kalau di neraka ada dua jenis neraka, penghuni sementara atau penghuni selama-lamanya. Musibahnya itu kalau jadi permanen residen, penduduk tetap, neraka, dia berat di situ. Kalau yang surga mah nggak ada masalah. Lalu nikmat tertingginya adalah kenikmatan berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Kita jelaskan satu-satu. Ini. Apa bedanya sambutan penduduk surga dengan sambutan penduduk neraka? Silakan dibuka surat Az-Zumar dari ayat 70 sampai 74 nanti. Di situ kita akan melihat betapa dahsyatnya perbedaan penduduk surga dan neraka. Saya jelaskan. Ini cuman beda huruf wawu saja menjelaskan perbedaan yang substansial. Saya bacakan ayatnya dulu ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ini kalau penduduk surga, penduduk neraka, satu kloter berangkat atau satu shuttle bus berangkat, tiba di depan neraka, neraka dalam kondisi tertutup. Beda dengan penduduk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, ayat 73 ya. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, ada huruf wawunya. Itu satu huruf artinya beda. Karena ini wawu hal. Penduduk surga dia berangkat, begitu tiba di depan surga, pintu-pintu surga udah terbuka. Beda sama neraka. Karena kalau neraka dibuka meleleh itu saking panasnya. Maka begitu mereka sampai di depan pintu neraka yang tadi yang pertama, begitu neraka dibuka, yang pertama kali mereka dengar apa? Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Dimarahi mereka sama penjaga neraka. Emang kamu nggak dikasih tahu apa? Neraka itu panas. Bukti panasnya apa? Ditutup kamu sampai sini. Nggak ada yang ngasih tahu. Mereka mengatakan apa? Qalu bala, iya sih udah dikasih tahu. Walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Tapi telat mereka itu sadar. Karena kalau neraka terbuka pada saat mereka datang itu meleleh karena saking panas. Beda dengan surga, begitu mereka datang surga udah kebuka. Pintu 1, 2, 3, 4, 5, ada yang katakan 7, macam-macam lah. Nah, tinggal kita nanti akan divalidasi sama malaikat penjaga. Coba dilihat tiketnya. Oh, ini akses pintu 1, silakan. Oh, ini akses pintu 2. Oh, ini akses pintu 1 dan 2. Ada yang mendapat 1 akses pintu, ada yang 2 pintu, ada yang mendapat akses semua pintu. Wow, ini platinum ini istilahnya. Ya, begitu VIP banget ini, begitu dilihat, oh, Anda mendapatkan akses semua pintu. Nah, itu orang yang mendapatkan akses semua pintu, dia akan memilih pintu mana yang dia masuki. Kira-kira bingung nggak tuh orang? Ya, masih bingung karena kan dia akan lihat dulu dari depan. Pintu 1 asik juga ini. Pintu 2 asik juga. Tapi kita nggak usah bayangin aja betapa beruntungnya orang yang punya akses ke semua pintu. Kira-kira siapa nih? Di antara orang yang mengakses semua pintu itu adalah ahlul Quran, ada ahlul ilmi, ada para guru. Di antaranya, saya sebut satu saja misalnya, ahlul Quran. Ketika dia mendapatkan akses semua pintu, dia akan pilih, saya mau masuk pintu, ini masih jauh pemilu sih, angka nggak terlalu sensitif. Pintu 1 misalnya. Begitu disebut itu 1, malaikat akan sampaikan bahwa ini akan ada upacara penyambutan khusus bagi ahlul Quran yang akan masuk pintu 1. Lalu akan dipanggilkan kedua orang tuanya, karena dia akan diberikan mahkota dari cahaya, dan dia akan memakaikan mahkota dari cahaya kepada kedua orang tuanya. Dan bukan hanya itu, nanti dia akan diberikan keistimewaan suruh memanggil lagi. Ada yang mengatakan 10, nanti tambah lagi 20, ada yang mengatakan lagi, dan seterusnya. Jadi kita membayangkan penduduk neraka dan penduduk surga sambutannya beda. Coba kalau penduduk surga, penduduk neraka tadi diomelin, penduduk surga apa setelah disambut tadi? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kalau di surat Yasin apa?
Salamun qaulan mir rabbir rahim. Subhanallah. Salamun qaulan mir rabbir rahim itu begini bahasa sayanya. Dapat salam dari Allah. Dah nikmati aja dulu. Maksudnya apa? Nanti ada waktunya ketemu Allah. Kalau bapak dan ibu diundang oleh presiden atau raja makan malam, diundang nih. Kira-kira yang nyambut presiden atau bukan? Ya bukan. Presiden mah jagoan nanti belakangan. Yang nyambut itu pasti para asistennya. Apa kata mereka? Dapat salam dari presiden. Bapak masuk aja dulu. Dijamu macam-macam. Tapi kalau ada jaminan itu yang ngundang makan malam kita, presiden atau raja menemui kita, itulah yang disebut kenikmatan puncak daripada di surga nanti itu. Dan kenikmatan surga, saya nggak bisa membicarakan semua. Nanti saya akan coba beberapa hal kita bicarakan di sini ya. Kalau udah orang menetap di surga, nikmatnya penduduk surga itu ada yang sifatnya materi fisik, ibu. Ibu-ibu dan bapak-bapak paling banyak, mungkin saya ambil waktu kira-kira 5 sampai maksimal 5 menit atau 10 menit ya, supaya kita bisa membayangkan nikmat yang sering kita dengar di surga itu apa, Bapak dan Ibu? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Sering ya? Apa itu? Kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai. Itu mah di Menteng banyak, Ustaz. Kebun bawahnya ada kalenan, ada sungai, banyak itu makali kayak gitu di situ banyak. Karena kita tidak mencoba membayangkan yang disebut jannat itu apa. Jannat itu taman, beda dengan raudhah, artinya juga taman. Beda dengan bustan yang dipakai oleh kalau Aisyah pakai dua-duanya ya, ada raudhatul atfal, ada bustanul atfal ya, dipakai dua-duanya kan ya. Tapi nggak ada yang disebut jannatul atfal kan? Karena kalau jannah, apa bedanya? Jannah itu taman, kalau kita masuk nggak kelihatan karena saking rindangnya. Itu namanya taman, kebun yang saking rindangnya. Kalau raudhah atau bustan itu pertamanan yang indah, yang ya kayak hiasan-hiasan itu disebut dengan raudhah ya, atau bustan ya, taman bermain itu ya. Nah, kenapa Allah memilih jannat? Karena kebunnya lebat, banyak jenisnya, dan nanti kita mendapatkan buah-buahan yang setiap dimakan itu semakin nikmat. Kalau kita buah-buahan itu sekilo masih masuk, ibu dikasih anggur sekilo selesai kan? Kilo yang kedua masuk nggak? Udah nggak masuk. Ya, bapak suka sunkist ya, dapat 3-4 biji kan, atau 5 biji ya, itu biji ke-6 udah bijinya nggak dimakan. Buah yang ke-6 udah nggak dimakan. Tapi di surga beda. Lalu sehebat-hebatnya di dunia itu minuman cuman refill. Jus buah itu refill. Kalau di surga itu bentuknya udah sungai. Makanya tajri min tahtihal anhar itu dijelaskan di surat Muhammad apa? Sungai dari arak, sungai dari susu, sungai dari madu. Arak contohnya, saya ambil satu. Arak itu kenapa diharamkan? Dan nanti tidak diharamkan karena arak itu adalah dia perasan yang sudah terfermentasi. Umumnya orang Arab itu paling menyukai jenis arak itu 2, anggur dan kurma. Makanya nanti disebut itu dalam Al-Quran itu, anggur dan kurma, karena itu luar biasa. Makin lama itu disimpan jus anggur, saya nggak tahu rasanya kayak apa, tapi makin mahal. Makanya kalau ibu-ibu dan bapak-bapak membuat infused water ya, itu ada kadaluarsanya. Kalau Rasulullah mencontohkan, segini nih air putih nih, masukin anggur, bijinya udah dibuang, masukin ke sini, itu tidak boleh diminum lebih dari 20 sekian jam lah. Ya bagusnya sih kalau kita naruhnya malam, pagi diminum habiskan. Karena kalau lebih lama dari 1 hari mabuk dia. Itu disebut dengan arak tadi itu, fermentasi dari anggur dan kurma. Nah kalau ingin yang nanti ke sana nggak perlu pakai gitu-gitu, udah disediain sungainya, kita nyebur aja di situ. Gitu. Makanya anharun min asal, anharun min laban, anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Itu nanti di situ. Belum lagi bicara tadi istana yang megah. Belum lagi bicara bidadari. Nah kalau bicara bidadari itu, mohon maaf ibu-ibu, biasanya ibu-ibu itu membayangkan bidadari itu makhluk lain.
Makanya ibu-ibu akhirnya cemburu sama suaminya. Pernah suatu ketika saya ditanya, Ustaz boleh nggak saya minta sama Allah nanti kalau saya masuk surga? Saya bilang, ya Allah itu bidadari, dia suruh nyapu ngepel aja nanti di sana misalnya. Jadi bidadari itu dibayangkan oleh ibu-ibu yang di dunia itu makhluk yang lain. Padahal bahasa Al-Quran itu sebutnya apa? Azwajun mutahharah. Jadi ada dua jenis bidadari. Bidadari yang diciptakan Allah khusus untuk hidup di istana-istana orang saleh, dan satu lagi bidadari yang dibawa dari dunia. Makanya azwaj itu pasangan hidup mereka. Jadi kalau bidadari yang diciptakan hanya di istana, dia nggak bisa diajak jalan-jalan. Sementara penduduk surga itu kepentingannya salah satunya nanti kenikmatannya adalah mobilitas, akses mobilitas. Saya pengen ke Nabi Adam nih hari ini, ayo kita jalan-jalan. Dia bisa bawa istrinya yang dari dunia, tapi dia nggak bisa bawa bidadari. Mau ketemu para sahabat, mau ketemu orang-orang soleh, termasuk, nah ini dia mungkin jarang dibahas orang lagi. Kenikmatan penduduk surga adalah ketika dia jalan-jalan ke neraka. Jalan-jalan ke neraka itu kenikmatan penduduk surga. Kalau bidadari yang hanya di istana dibawa ke neraka meleleh dia. Tapi kalau bidadari yang dibawa dari surga, dia punya privilege dan keistimewaan yang khusus. Bapak dan Ibu boleh cek di surat Al-A'raf ayat 50 atau di surat Al-Mudassir atau di banyak ayat dalam Al-Quran. Berbicara dengan penduduk neraka itu akan menjadi kenikmatan penduduk surga. Ketika penduduk neraka datang ke neraka Sakor, dia akan katakan, ma salakakum fi Sakor. Kenapa kamu masuk neraka Sakor? Itu bahasa Al-Quran ya. Ma salakakum, bukan ma salakahum. Kenapa bukan mereka, tapi kenapa Anda masuk neraka Sakor? Berarti kan dialog mereka. Kalau penduduk neraka sama penduduk surga dialog, itu kira-kira penduduk nerakanya yang keluar atau penduduk surganya yang masuk neraka? Dia masuk ke neraka tapi tentu tidak tersiksa karena sudah diberikan keistimewaan. Mohon maaf, supaya mudah membayangkan, itu kayak kita ke kebun binatang. Kita masuk ke kebun binatang, tetapi ada tulisan di situ, dilarang memberi makanan dan minuman. Dan itu terjadi. Coba buka surat Al-A'raf nanti itu. Pada saat penduduk surga berkunjung ke neraka, bertanya-tanya, penduduk neraka wajib menjawabnya. Ma salakakum fi Sakar? Qalu lam nakum minal musallin, karena kami enggak sholat. Begitu pulang itu jamaah pengajian Ahad pagi masih datang lagi pengajian yang lain. Ma salakakum fi Sakar? Enggak bisa. Tolong malaikat, saya udah capek jawab, enggak bisa. Dia harus jawab. Bayangkan, kita lagi kerja ditanya-tanya aja enggak nyaman. Apalagi ini lagi disiksa. Bayangkan Bapak Ibu, orang lagi digebukin, terus kemudian ditanya, kamu lagi digebukin ya? Itu kira-kira yang digebukin jengkel nggak itu? Oh, jengkel banget, orang lagi kerja aja ditanya. Lagi kerja ya? Emang situ nggak punya mata ngelihat saya lagi kerja? Orang lagi kerja aja ditanya pasti susah. Apalagi orang lagi disiksa, ditanya, dia harus menjawab, nggak boleh nggak jawab. Itu aja menyebalkan dan terhinakan. Nah, penduduk surga ketika datang, dia nggak mungkin datang tangan kosong dong, dia pasti bawa makanan. Makanya surat Al-A'raf ayat 50 itu mengatakan apa? Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Tolong dong kasih kami minuman, kasih kami yang kamu bawa yang diberi rezeki oleh Allah. Mereka kasihan. Tapi malaikat penjaga neraka Sakor disebutkan ada 19. Alaiha tis'ata asyar, itu angka psikologis, angka 1 dan 9. Itu tidak angka eksak, menandakan lebih banyak dari CCTV. Kalau di sini kan CCTV-nya kalaupun ada nggak banyak kan. Kalau di sana malaikat bukan CCTV lagi, 19. Begitu dia diam-diam mau ngasih jangan kasih. Sekasian-kasiannya kalian kepada penduduk neraka Sakor nggak boleh ngasih. Makanya itu kenikmatan yang luar biasa. Ketika dia ke neraka Sakor, dia alhamdulillah dulu saya sholat meskipun berat. Ya, makanya sholat itu menjadi satu-satunya ibadah yang tidak tergantikan. Sehat sholat, sakit sholat, mukim sholat, musafir sholat, gitu. Dalam keadaan aman sholat, dalam keadaan perang sholat. Gak bisa berdiri duduk, gak bisa duduk berbaring, gak bisa ya disolatin. Bukan diapa-apain. Makanya Bapak dan Ibu, kalau masih bisa sholat di belakang iman, sholatlah.
sebelum kita nanti ada di depan imam. Kalau kita ada di depan imam itu artinya apa? Udah disolatin, sudah bukan sholat lagi itu. Maka itu serem ya. Oke. Dan ini kenikmatan klimaknya adalah ketika ditemui oleh Allah. Itu klimak penduduk surga yang tidak didapatkan penduduk neraka. Penduduk neraka mau berjumpa Allah mustahil, nggak bisa. Wa barazulillahi jami'an, itu dia tidak melihat Allah. Mereka tidak bisa berjumpa dan berbicara dengan Allah. Hanya penduduk surga. Dan kalau sudah berjumpa Allah itu dikatakan nikmat yang paling tinggi. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam hadisnya dijelaskan seperti kita melihat bulan purnama. Kayak apa ya Allah? Ya tunggu aja masuk surga kalau pengen mau melihat Allah. Tidak ada yang lebih dari itu. Oke, saya kira ini ya. Sehingga nanti kalau kita lihat timeline kita faham. Sekarang pertanyaannya, kira-kira dalam seminggu Bapak dan Ibu, kita ingat hari kiamat itu berapa hari? 7 hari, kita ingat hari kiamatnya setiap hari, atau cuma sehari, atau bahkan tidak ingat. Itulah kualitas kita. Atau saya lebih sederhanakan lagi, 7 hari sholat berjamaah atau sholat sendiri kita, atau mungkin kalau ibu-ibu tidak sholat misalnya, dihitung saja kalau pas sholat. Dari 35 sholat wajib itu kita yang betul-betul khusyuk berapa kali? Itulah kualitas kita. 35 khusyuknya 30, bagus. 35 gak pernah khusyuk, musibah. 35 yang khusyuk 5 kali, ya lumayan tapi kurang. Kualitas kita ada di situ. Karena kita ingat tadi, ketahanan masa depan kita. Kita ngebayangin masa depan dan tahan membayangkan itu hebat. Saya kembalikan ke tadi, mau permen sekarang 2 biji atau minggu depan 2 bungkus. Istana sekarang ya bolehlah sambil dibangun gitu ya, karena untuk lain, nanti istana di surga, masakinat thayyibah. Masuk surga itu bisa dengan harta, bisa juga dengan tidak harta. Artinya harta itu fasilitas. Kalau ada istilah dulu pernah dengar nggak? Harta itu tidak bisa dibawa mati. Pernah dengar ya? Itu masih koma. Tidak bisa dibawa mati kalau bawanya sendiri. Kalau dititipkan bisa. Karena menerima penitipan membangun istana di surga. Jadi kalau kita bawa sendiri pasti nggak bisa. Dan itu yang dipahami oleh Mesir kuno. Makanya Fir'aun itu membangun piramid-piramida. Raja Fir'aun itu nama raja Mesir ya. Julukan raja ya. Kalau kita sultan, nanti ada raja. Itu Fir'aun itu tidak hanya satu. Fir'aun 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu kalau dia mati, semua kekayaannya itu dibawa. Kenapa? Karena dia ngebayangin nanti hari kiamat biar nggak repot-repot lagi cari duit katanya. Padahal kalau ada duit di sana juga nggak ada orang yang jualan, ya kan? Susah juga itu. Itu persepsi yang salah. Padahal kalau di kita bukan begitu caranya. Kalau mau mendapatkan maka harta itu dititipkan. Artinya dikonvertnya di sini. Kalau nggak dikonvert di sini, di sana tidak ada penukaran uang. Bapak dan Ibu, kalau zaman sekarang sih gampang sih, nggak kayak dulu. Kalau mau pergi haji, nuker uang realnya itu di mana? Ya di sini. Karena uang rupiah di sana udah nggak laku. Sekarang sih laku sih. Ini saya berbicara itu pendekatan aja, nggak gitu-gitu banget, tapi membayangkan kalau kita tidak convert sesuatu yang sifatnya materi di dunia akan sulit di sana. Sebelum datangnya hari kiamat. Ini bahasan lain ya, tanda-tanda hari kiamat kubro. Kalau kiamat sugro itu kita mati. Turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Nanti bahasan tentang Ya'juj wa Ma'juj itu sesuatu tema yang sendiri juga. Nanti ada 3 gerhana yang berdekatan atau bersamaan. Munculnya asap yang tebal, kemudian keluarnya binatang melata, matahari terbitnya dari barat, ya. Itu sudah pertanda akhirnya dunia. Nah, bekal kita untuk itu apa? Saya akan akhiri dengan slide ini. Kita perlu proteksi ideologi kita, terutama tentang hari kiamat. Semakin belakang itu penyesatan itu banyak. Maka kita harus hati-hati. Juga perlu persiapan mental. Kita harus kembali kepada keluarga kita, anak-anak kita, orang yang bisa kita jangkau, kita ingatkan. Persiapan fisik itu biar kita bugar. Bugar itu maksudnya apa? Biar kalau kita melakukan ibadah mahdhah atau ghair mahdhah itu sempurna. Proteksi ilmi itu apa? Kita cari ilmu. Jangan sampai kita dibodoh-bodohin orang. Karena makin ke sana aliran-aliran sesat itu makin diminati. Karena orang merasa bosan dengan yang gitu-gitu aja.
Mohon maaf Bapak dan Ibu, hari ini ketika kita menjelaskan kaum Nabi Lut itu tidak semudah dulu. Dulu kan kita enak, saya ngaji itu azab kaum Nabi Nuh begini, azab kaum Nabi Lut begini, itu langsung tertanam di kita. Sekarang kita menjelasin tentang amaliyah atau perbuatan yang dikerjakan kaum Nabi Lut, itu susahnya minta ampun. Dan kita akan berhadapan dengan konspirasi global yang mengatakan itu adalah hak asasi. Sekarang orang jahat pun mengatakan hak asasi. Gitu, maka kita harus hati-hati. Yang kelima, persiapan keuangan. Nah, ini karena maksudnya keuangan apa? Gini. Ada mobilitas keuangan kita yang kita dapatkan dari yang halal dan thayyib, kita pakai makan. Jangan pernah memasukkan sesuatu yang haram. Di dalam surat Al-Mu'minun Allah juga berfirman apa? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat. Wahai para rasul. Rasul itu orang terdekat Allah ya. Disuruh makan dari yang halal. Bayangkan. Artinya orang yang terdekat dengan Allah saja itu tidak langsung otomatis dijamin. Dia harus menjaga makanannya. Maka keuangan ini sangat penting untuk kita berdayakan. Makanya ibadah yang nuansanya ekonomi itu dimasukkan melalui pintu zakat. Zakat itu bukan sekedar uang ya, karena di situ ada menyebutkan tadi itu kayak dana nafsahu. Kita keinginan banyak, saya pengen ini gitu. Tapi sebenarnya keinginan kita itu harus dicegah, harus ditekan. Karena keinginan kita sih sah-sah aja sih, saya bangun istana, saya beli kapal pesiar, saya beli pesawat pribadi, sah-sah saja. Tapi itu mau diperhatikan orang-orang duafa itu. Gitu. Jadi itu orang yang cerdas, dia bisa nekan hawa nafsu yang ini, dia gunakan untuk yang lain. Gak dilarang pakai baju mewah, beli tas branded, gak dilarang. Tapi perhatiin tuh orang-orang duafa. Itu disebut investasi. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, kalau hari kiamat tiba, kamu punya satu benih untuk ditanam, apa kata Rasulullah? Tanam itu benih. Ini kiamat loh. Kalau kiamat maksudnya apa? Dunia hancur. Ada satu benih, tanam itu benih. Bertanda apa? Pertanda kita tuh disuruh mikir, jangan hanya untuk mikir diri sendiri. Ya, ini orang kalau berpikir kontributif, maka dia sudah menyiapkan. Dan yang terakhir, investasi kebaikan. Investasi kebaikan itu diantaranya 3 yang mengekalkan kita. Sedekah jariyah. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Anak yang mendoakan. Karena Bapak dan Ibu, hari ini bisa jadi masih disebut, suatu ketika akan dilupakan. Fakta bahwa kita akan dilupakan, tolong Bapak dan Ibu ingat nama ayah dari kakek Bapak dan Ibu. Masih ingat kan? Ayah kan masih ingat? Oke, kakeknya kakek masih ingat? Sudah lupa kan? Nanti suatu ketika kita akan menjadi seperti mereka. Kita hari ini ayah, anak kita menikah, punya anak jadi kakek atau nenek. Cucu kita menikah, kakek dan neneknya turun posisinya. Cicit kita menikah, nanti kakeknya makin turun dan kita akan makin dilupakan. Karena itulah Nabi Ibrahim berdoa, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang setelahku. Namanya kekal, didoakan orang karena dia punya investasi itu. Terakhir saya akan kembalikan pada tema utama kita. Tema utama kita adalah bagaimana kita membangun future proofing, ketahanan masa depan. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir harusnya berkata baik, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, ya kan? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir harusnya dia bisa menghadirkan kemakmuran spiritual di masjid. Harusnya dia bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladannya. Ini akan terwujud kalau kita, anak-anak kita, generasi kita, masyarakat kita beriman kepada Allah dan hari akhir secara seimbang. Tapi kalau hari akhirnya hilang, maka akan ada penipuan. Mohon maaf, al-mutaffifin itu artinya apa Bapak dan Ibu? Al-mutaffifin itu apa? Wailun lil mutaffifin. Al-mutaffifin itu apa? Yang mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan itu banyak atau sedikit? Ya kalau banyak itu namanya garong. Ngurangi timbangan itu pasti sedikit. At-tatfif nggak ada ngurangi sekilo Ibu, nggak ada. Itu mah ketahuan Ibu. Orang timbangan sekilo dikurangi berapa? Sedikit. Tapi itu dicela oleh Allah. Wailun lil mutaffifin. Kenapa?
karena orang-orang ini adalah orang yang tidak percaya hari kiamat. Maka ketahanan masa depan akan membuat orang itu jujur, akan membuat orang itu sanggup bahagia, bertahan dengan kondisi apapun dia merasa bahagia. Maka kita akan melihat para sahabat, ya, Nabi Muhammad sampai menangis ketika menguburkan jasadnya Mus'ab. Mus'ab itu adalah anak bangsawan yang pada saat dia masih belum Islam itu dia kalau pakai parfum itu parfumnya kalau bahasa sekarang itu 2 kilo tercium tuh. Ya, kalau masuk lip itu lipnya udah seharian itu masih bau itu. Saking kayaknya Mus'ab itu. Tapi begitu dia masuk Islam diboikot oleh keluarganya, dia menjadi sangat miskin dan ketika meninggal dunia itu bajunya ditarik ke kepala, kakinya kelihatan. Ketika ditarik ke kaki, kepalanya kelihatan. Rasulullah sampai menangis. Tapi dia dengan itu tidak sengsara. Karena hakikat dari kebahagiaan itu bukan dengan materi. Membangun ekonomi penting, tapi itu ekonomi orang-orang kaya di zaman dulu itu tidak pernah memikir itu sebagai fondasi kebahagiaannya. Abdurrahman bin Auf, kekayaannya itu ribuan triliun. Hutang Indonesia itu kalau sama dia selesai itu. Ya, itu dia tidak pernah memegang harta. Bahkan dia pernah suatu ketika diminta bersedekah, ya Rasulullah, saya bersedekah dengan yang aku bawa dan dengan semua piutangku. Wahai orang-orang yang punya hutang denganku, kata Abdurrahman bin Auf, sekarang kamu serahkan berapapun yang kamu punya untuk bersedekah, maka hutang kalian kepadaku lunas. Itu ada nggak orang kayak gitu sekarang? Nggak ada. Jadi hutangnya dianggap lunas, kamu nyaurnya segitu seberapa aja. Itu dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf yang dikenal dengan si tangan emas. Ketika dia hijrah ke Madinah, semua harta kekayaannya diboikot, saham-sahamnya dibukukan oleh keluarganya, tapi dia di Madinah menjadi orang yang terkaya karena memang dia jiwa entrepreneurship-nya luar biasa. Jadi kalau yang kita kenal Utsman karena itu disebut hartanya definitif, tapi Abdurrahman bin Auf dia tidak pernah menyebut hartanya karena hartanya nyaris tidak terbatas, tidak pernah bisa dilacak dan diketahui. Aku qauli hadza, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.